Come again. Those real? Mari kita perkenalkan seorang nelayan bernama Colin. Dan ya, ia pun terlihat sedang menangkap ikan seorang diri. Saat ia mengangkat jaringnya, secara tidak terduga, ia bukan hanya menangkap ikan, melainkan juga menangkap seorang perempuan cantik yang terperangkap di antara hasil tangkapannya. Dengan cepat, Colin menyelamatkan perempuan itu dengan memberikannya pertolongan napas buatan dari mulut ke mulut. Anybody out there? Need a little help. You all right? Hal yang terasa aneh adalah perempuan tersebut ternyata masih hidup meskipun telah menelan sangat banyak air laut dan nyaris kehilangan kesadarannya. Colin yang panik segera berniat meminta bantuan. Namun perempuan itu bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak ingin dilihat oleh siapapun selain Colin. Selain itu, ia juga tidak mengingat siapa namanya sendiri. Dan pada akhirnya, Colin pun memutuskan untuk tidak menghubungi polisi dan membawa perempuan tersebut ke sebuah rumah kosong yang dulunya milik mendiang sang ibu. Setelah meninggalkannya sendirian di sana karena ada urusan penting, kemudian adegan pun berpindah ketika Colin pergi menemui mantan istrinya bernama Carla. Tujuan Colin datang ke sana yaitu untuk menjemput sang putri yang bernama Annie, dan Colin ingin membawanya ke rumah sakit karena diketahui Annie pun ternyata menderita penyakit ginjal sehingga harus menjalani proses cuci darah setiap minggunya. Saat menunggu proses cuci darah, Colin menceritakan sebuah kisah kepada anaknya. Kisah itu tentang seorang nelayan yang menemukan seorang perempuan cantik di dalam jaringnya. Tidak lama kemudian, proses pengobatan Annie pun selesai. Anak itu pun nampak terkejut sekaligus sangat gembira ketika pihak rumah sakit meminjamkan sebuah kursi roda elektrik kepadanya. Setelah itu, Colin pun akhirnya mengantarkan kembali Annie ke rumah ibunya. Di sana, ia pun bertemu dengan kekasih Carla yang bernama Alex. Diketahui bahwa Carla dan Alex sering mabuk, namun mereka tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap Annie. Keesokan harinya saat Colin bersiap pergi melaut lagi, ia pun kembali melihat perempuan cantik yang ditemukannya sehari sebelumnya. You fished me from the water? Something like that. Going fishing. Yes. Dan di dalam percakapan mereka, perempuan itu meminta untuk menangkap ikan bersama Colin. Ketika Colin kembali menanyakan namanya, perempuan tersebut menjawab bahwa namanya adalah Ondine, sebuah nama yang diartikan sebagai perempuan dari lautan. Pada akhirnya Colin pun mengizinkannya untuk ikut. Namun pada hari itu Colin hanya mendapatkan sedikit tangkapan. Hingga kemudian Ondine pun mulai bernyanyi dengan suara yang memikat. Saat Colin kembali mengangkat jaringnya, ia pun sangat terkejut melihat begitu banyak lobster tangkapannya. Seolah-olah nyanyian Ondine lah yang membuat keberuntungan besar baginya dan hasil tangkapannya hari ini menjadi sangat berlimpah. You bring me luck. It wasn't your song, you know. Couldn't have been. Save it for a rainy day. Setelah memutuskan untuk kembali ke pulau, Colin mengajak Ondine untuk pergi ke kota untuk menjual hasil tangkapan mereka. Namun Ondine di sini justru menolak karena belum ingin bertemu orang lain selain Colin. Setelah menjual lobster dengan tergesa-gesa, Colin pergi ke toko untuk membeli pakaian untuk Ondine. Setelah itu, ia menuju ke sekolah Annie untuk menjemput putrinya. Di dalam perjalanan, Annie meminta ayahnya untuk melanjutkan cerita karena menurut Annie, perempuan dalam cerita ayahnya adalah seorang Selkie. Colin menjelaskan kepada Annie, Selkie sendiri adalah makhluk laut dalam legenda Irlandia. Mereka biasanya berbentuk seperti anjing laut, akan tetapi bisa berubah menjadi manusia saat berada di daratan. Katanya kalau Selkie kehilangan mantel kulitnya, mereka tidak bisa kembali ke lautan. Dan setelah Colin mengantarkan Annie kembali ke rumah Carla, di sini Colin pun langsung pergi ke rumah mendiang ibunya. Namun rasa penasaran Annie terhadap cerita ayahnya membuatnya memutuskan untuk diam-diam mengikuti Colin. Setibanya di rumah tersebut, Colin pun terlihat memberikan banyak makanan dan pakaian baru kepada Ondine. Ondine pun begitu merasa sangat bahagia atas hadiah itu dan mencium Colin di pipi sebagai tanda terima kasih. Sementara itu, Annie mulai mencurigai bahwa ayahnya menyembunyikan sesuatu di rumah neneknya. Karena itu, ia pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang legenda Selkie. Di keesokan harinya, Annie semakin penasaran memutuskan pergi ke rumah mendiang neneknya. Di sana, ia pun melihat seorang perempuan sedang berenang di lautan. Peristiwa itu menjadikan pertemuan pertama antara Annie dan Ondine. Annie meyakini bahwa perempuan di hadapannya bukanlah manusia biasa, melainkan sosok seperti yang diceritakan dalam legenda Selkie. Dad,
Dan di sini Ani pun mulai mengatakan bahwa ia begitu banyak mengetahui hal tentang Ondine dan alasan mengapa ia berada di daratan bukannya di lautan. Menurut cerita yang ia baca, Ani juga yakin bahwa Ondine telah kehilangan sesuatu yang dianggap penting dalam legenda tersebut. Menurut kisah Selkie yang dipercayainya, tanpa benda itu Ondine tidak dapat kembali ke lautan. Pada hari itu pula Ondine dan Ani menjadi sahabat. Adegan pun kemudian beralih menampilkan seorang pria misterius yang berdiri memandangi lautan luas seolah sedang mencari seseorang. Dan di keesokan harinya, Colin pun terlihat kembali mengajak Ondine untuk melaut dan mengajarinya cara mengoperasikan perahu. Namun di tengah laut, sebuah kapal patroli laut kemudian melintas. Karena ketakutan, Ondine langsung bersembunyi. Setelah itu, ia pun terlihat mengendalikan perahu dengan cara yang tidak biasa. Sebuah pemandangan yang membuat Colin merasa tidak nyaman. Kemudian Ondine kembali bernyanyi. Kejadian yang kembali terasa aneh pun terjadi ketika jaring Colin menangkap banyak ikan, termasuk salmon yang jarang tertangkap dengan jaring biasanya. Beberapa petugas laut kemudian menghentikan perahu Colin karena mencurigai hasil tangkapannya yang tidak wajar. Mereka menuduh Colin menggunakan jaring ilegal. Namun tuduhan itu dibantah. Para petugas lalu memeriksa kompartemen perahu dan menemukan Ondine sedang bersembunyi. Setelah itu Ondine pun menjelaskan bahwa Colin hanyalah menggunakan jaring biasa. Para petugas akhirnya pun pergi. So? It's done, isn't it? Dan setelah kejadian itu, Colin mengajak Ondine untuk ikut ke pasar untuk menjual ikan karena ia sudah terlanjur terlihat oleh orang lain. Ondine pun akhirnya setuju. Dalam perjalanan, Ondine melihat pria misterius itu dari kejauhan. Setibanya di daratan, para nelayan lain merasa takjub karena untuk pertama kalinya mereka melihat seorang perempuan cantik di daerah tersebut. Di tengah pasar terlihat Colin yang memperoleh banyak uang hasil dari penjualan ikannya. Setelah itu, mereka pergi ke kota untuk menjemput Ani. Sementara itu terlihat Ondine yang sedang sibuk berbelanja pakaian baru dan terlihat beberapa perempuan lainnya memperhatikan dari luar karena terpesona oleh kecantikannya. Dan di keesokan harinya, Ani pun mengunjungi Ondine dan Ondine memutuskan mengajari Ani cara berenang. Namun saat berenang, Ondine tiba-tiba berhenti karena kakinya menyentuh sesuatu di dasar laut. Ani pun melihat benda itu dan Ani pun menganggap bahwa benda itu sebagian dari kisah Selkie. Ani pun mengatakan bahwa benda tersebut sebaiknya dikubur di tanah agar Ondine dapat tetap tinggal di daratan sesuai dengan legenda yang ia yakini. Setelah itu, mereka pun mengubur benda tersebut di kebun belakang rumah dan berjanji untuk tidak memberitahukan kepada siapapun lagi. Di sore yang sama, Colin pun membawa Ondine dan Ani ke sebuah festival di kota. Ani menceritakan legenda tentang Selkie kepada Ondine dan ia meminta untuk mengakui bahwa dirinya adalah seorang Selkie. Namun perempuan itu dengan tegas menyangkalnya. Di tengah keramaian pesta, pria misterius itu tampak terus mencari Ondine dari kejauhan. Karena Ondine tetap tidak mengakui bahwa dirinya adalah Selkie, Ani yang mulai terlihat terpengaruh oleh keyakinannya sendiri dengan cepat menggerakkan kursi rodanya menuju lautan hingga terjatuh ke dalam air. Tanpa membuang waktu, Ondine pun berlari dan melompat ke dalam lautan untuk menyelamatkannya. Beruntungnya, Ani berhasil diselamatkan dan segera diangkat kembali ke daratan. Ani pun kemudian kembali mengatakan kepada ayahnya bahwa menurut kepercayaannya Ondine mampu bertahan lebih lama di dalam air. Beberapa saat kemudian mereka mengantarkan Ani untuk pulang dan Colin menemani Ondine kembali ke rumah mendiang ibunya. Setibanya di sana, Colin mengungkapkan bahwa dirinya dahulu adalah seorang pecandu alkohol dan kebiasaan itulah yang menyebabkan ia kehilangan hak asuh atas Ani. Dan karena alasan itulah ia pun memutuskan berubah kembali demi masa depan anaknya. Pada malam itu, keduanya larut dalam perasaan mereka dan kemudian beritulah. Dan di keesokan harinya terlihatlah Colin pergi ke sebuah gereja dan mengungkapkan kepada pendeta di sana akan ketakutannya kehilangan Ondine dari hidupnya. Dan di hari yang sama, Colin pun kembali menemui Ani untuk menjalani terapinya. Sepulang dari rumah sakit, mereka tidak menemukan Carla di rumah sehingga Ani membawa ayahnya ke sebuah bar. Di sana mereka melihat Carla dan Alex sedang bermain bar sambil minum minuman. What's your mermaid circus, huh?
Di sini, Colin pun meminta izin agar Annie boleh tinggal bersamanya. Namun, Carla menolak dan bahkan melontarkan candaan sinis agar Colin saja hidup bersama putri duyungnya. Pada malam itu, saat Ondine sedang tidur, ia pun tiba-tiba terbangun oleh suara sebuah mobil yang mendekat. Dan ternyata pria misterius itu datang kembali untuk mencarinya. Seketika Colin pun pulang, ia pun langsung terkejut melihat rumahnya dalam keadaan berantakan dan menyadari bahwa seseorang telah masuk. Ia pun segera mencari Ondine dan menemukannya di tepi sungai. Terungkap bahwa pria misterius tersebut adalah suami Ondine yang selama ini mencarinya. Dan di sini Colin pun meminta Ondine agar berharap supaya pria itu pergi. Karena Annie pernah mengatakan bahwa menurut legenda, jika seorang Selkie mengucapkan sebuah harapan, maka harapan itu akan terkabul. Namun satu-satunya harapan Ondine hanyalah sebuah kesembuhan untuk Annie. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Colin. Sementara itu, terlihat suami Ondine terus berusaha mencarinya di tengah kota. Pada saat yang sama, Carla yang mabuk pulang bersama Alex. Sayangnya, terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua kendaraan bertabrakan. Alex terpental keluar dari mobil dan meninggal di tempat. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Ondine bertemu dengan suaminya yang sedang terluka. Dalam pertemuan itu, pria tersebut meminta Ondine untuk pulang bersamanya. Ondine pun menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu ia tidak ingin lagi hidupnya dikendalikan olehnya. Di sisi lain, operasi Annie berjalan lancar dan kesembuhan itu diyakini Colin terjadi berkat doa-doa tulus dari Ondine. Hari pun berganti, terlihat Colin dan Carla sedang menaburkan abu Alex ke lautan sebagai perpisahan terakhirnya. Setelah itu, Carla mengizinkan Colin untuk merawat Annie dengan satu syarat, ia tidak boleh lagi bersama Ondine. Pada malam harinya, Carla memaksa Colin untuk menemaninya minum di sebuah bar. Awalnya Colin menolak, namun karena terus didesak, ia akhirnya mengalah. Dan saat Colin pulang dalam keadaan mabuk, ia pun mulai mencari Ondine dan menemukannya sedang bersembunyi di perahu Colin. Colin pun kemudian membawa Ondine untuk berjalan-jalan ke sebuah pulau. Bit about the husband. Huh? Look! Di dalam kondisi yang tidak sadar sepenuhnya, Colin memaksa Ondine untuk turun dari perahu dan meninggalkannya sendirian di pulau tersebut. Saat menyadari hal yang terjadi, Ondine segera mengejar perahu Colin. Namun sayangnya ia tidak berhasil menyusulnya. Ondine merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan Colin. Dan ternyata Colin sebelumnya sangat meyakini bahwa manusia dan makhluk dalam legenda tidak mungkin bisa hidup berdampingan. Dan di sini terlihat Ondine sedang melepas sepatu dan pakaiannya. Meskipun air laut sangat dingin, ia tetap melompat ke lautan dan berenang menjauh dari pulau tersebut. Pada malam yang sama, terlihat Colin menjemput Annie dan membawanya kembali ke rumahnya. Ketika Annie bertanya di mana Ondine berada, Colin hanya menjawab bahwa perempuan itu telah pergi. Namun Annie tetap yakin bahwa Ondine akan kembali karena menurutnya masih ada sesuatu yang ia tinggalkan. Keesokan paginya, saat menonton televisi, Annie pun melihat sebuah acara yang sedang menampilkan seorang pria sedang bernyanyi. Colin menyadari bahwa lagu yang dinyanyikan pria itu sama dengan lagu yang sering dinyanyikan oleh Ondine. Dari situlah Colin pun mulai menyadari bahwa lagu itu nyata dan bahwa Ondine bukanlah sosok dongeng seperti yang ia kira. Annie, I'd go out for a bit. You got some unfinished tea business. Menyadari kesalahannya, Colin pun segera pergi menuju mercusuar. Namun sesampainya di sana, ia tidak menemukan Ondine. Yang tertinggal hanyalah sepatu dan bantal milik perempuan itu. Ketika Colin melihat Ondine di sisi lain pulau, ia segera berlari menghampirinya. Setibanya di sana, ia pun melihat Ondine dalam keadaan kedinginan dan langsung memeluknya erat-erat. Dan disinilah akhirnya Ondine pun mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Ia sebenarnya adalah seorang perempuan asal Rumania yang terlibat dalam penyelundupan narkoboy. Bersama suaminya yaitu si pria misterius bernama Tony, ia membawa barang haram itu untuk diselundupkan, namun operasi mereka digerebek oleh penjaga pantai. Tony tertangkap karena tidak mampu berenang, sementara Ondine terseret arus laut dan hampir kehilangan nyawanya. Pada saat itulah ia tersangkut di jaring Colin dan berhasil diselamatkan. Dan pada malam itulah Colin akhirnya membawa kembali Ondine ke rumahnya. Namun ternyata ada tamu yang tak diundang. Naturally, it's a girl. 17s are important, surely.
Tony dan rekan-rekannya telah berada di dalam sana dan mengancamnya akan menghabisi Annie. Terjadilah perkelahian antara Colin dan Tony. Namun Tony datang bersama anak buahnya sehingga Colin akhirnya ditodong oleh senjata. Tony pun memerintahkan Ondine untuk menyerahkan seluruh narkoboy demi menyelamatkan Colin dan Annie. Dan di sini akhirnya Ondine pun mengungkapkan tempat persembunyian barang haram tersebut. Akan tetapi saat Tony menggali kebun di belakang rumahnya, mereka tidak menemukannya. Dan terungkaplah bahwa Annie telah memindahkan mantel milik Ondine tersebut. Annie kemudian mengatakan bahwa mantel tersebut berada di dalam perangkap lobster. Tell them where you moved the dining before they hurt somebody, okay? Lobster pot. Lobster pot. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menuju ke perahu dan menarik perangkap lobster tersebut. Saat Ondine teringat bahwa Tony tidak bisa berenang, ia mendorong pria itu ke laut. Tony akhirnya tewas ketika berusaha mengambil barang haram itu dari perangkap lobster. Tidak lama kemudian, polisi menangkap rekan-rekan Tony sementara Ondine dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, terlihat Colin kembali menemui pendeta untuk mengakui dosanya. Pendeta itu mengatakan bahwa Ondine akan dideportasi, namun ia dapat tetap tinggal di Irlandia jika menikah dan menjadi warga negara Irlandia. Mendengar hal itu, Colin meminta pendeta untuk memberkati pernikahan mereka. Dan di sini kita bisa melihat Colin dan Ondine akhirnya menikah dengan bantuan Annie. Kini kita bisa melihat keluarga kecil yang hidup bahagia dan akhirnya film pun menggesan.